fine today. Alright, student. Now we meet again. We want to do our worship for this week. Yes. Are you ready to worship God? Yes, I'm ready. Okay, before we start our worship, let's we do our yell. You still remember? Are you Yes, still remember, teacher. teacher? Yes. Okay. Okay. Basic school. Praise the Lord. Praise the Lord. Basic school. Okay. Okay. Let's we sing this song. We want to praise God. Prepare your heart. We want to sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. One more time we sing this song. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Okay, we want to start our worship. Let's pray. Our Father in heaven, we say thank you for your blessing. Thank you, Jesus, for everything that you have done in our life. Thank you for this time. We can do our worship again for this week. Please bless us so we can follow our worship well, especially our student. Thank you, Jesus. We start our worship, and please bless our heart, our mind to worship you this time. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Alright, Teacher Caroline, we want to Teacher praise Anna. God again. Everybody, student, please stand up. Okay? You still remember the song? What is that? Whose side are you leading on? Okay, whose side are you leading on? Okay, move your body, okay? Whose side are you leading on? Leading on the Lord's side. Whose side are you leading on? Leading on the Lord's side. I lean, I lean, I lean,
Caroline. Now we want to listen the God words. Okay. Okay, before we listen the God words, we sing the song. Prepare your heart. We want to listen the God words. Okay? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, bersamaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Thy word. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I have lost my way, still You there right beside me, and nothing will I fear as long as You near. Please be near me to the end. Thy word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan yang terus menolong dan memberkati kita semua. Sekalipun kita di dalam masa-masa pandemi ini, tetapi anugerah Tuhan yang terus memampukan kita di dalam menjalani hari-hari kita, bahkan anak-anak ya di dalam menjalani proses belajar ya, belajar daring atau belajar di rumah. Nah, itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi kalian semua, di mana kalian masih tetap kuat dan sehat ya. Oleh sebab itu mari kita saat ini akan belajar satu bagian firman Tuhan ya, yang berkaitan juga nanti masa-masa sulit sekarang ini ya. Oleh sebab itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memampukan kami untuk boleh mengerti kehendak Tuhan.
Dan melalui pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan boleh membantu kami, memberikan kami pemahaman yang baik tentang pengertian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, anak-anak sekalian, ya, satu tema yang akan kita belajar bersama, ya, yaitu tentang berharap pada Allah semesta. Sekali lagi, berharap pada Allah semesta. Nah, mari sama-sama kita akan melihat di dalam kitab Yehezkiel, ya. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 16. Nah, ini firman Tuhan yang akan kita belajar bersama, ya. Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 16. Tetapi kita hanya membaca bagian satu ayat saja, yaitu di ayat keempat, ya. Yehezkiel 34 ayat 4. Oke. Saya akan bacakan buat kita semua, ya. Begini firman Tuhan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Oke, sekali lagi ya. Yehezkiel 34 ayat 4. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Nah, anak-anak sekalian, ketika kalian mencoba atau ketika kita mencoba membayangkan ketika kita berada di satu titik di mana kita berada di sebuah hutan, ya, maka di situ tidak ada lagi satu orang pun yang bisa menolong kita, yang bisa memperhatikan kita, ya. Kita berada di tengah-tengah hutan yang luas, ya, dan kita mendengar mungkin bunyi-bunyi kaki daripada binatang-binatang buas itu, bahkan binatang yang binatang yang begitu menyeramkan, yang menakutkan manusia. Maka bagaimana perasaan kalian ketika kalian berada di tengah-tengah hutan yang begitu menyeramkan itu? Nah, anak-anak sekalian, tentu kita memiliki bisa jadi ketakutan, ya. Bisa jadi juga sudahlah, berani saja. Bisa jadi juga bagaimana cara mencari solusi untuk keluar daripada hutan yang begitu menyeramkan ini. Nah, anak sekalian, kita melihat bangsa Israel pada saat itu, pada zaman Yeremia ini diutus oleh Tuhan, ya, untuk memberitakan berita, ya, tentang firman Tuhan. Kita lihat konteks di sini di mana Yehezkiel, ya, memberitakan firman Tuhan, di mana ketika Tuhan menghukum bangsa Israel membuang atau mereka dibawa ke Babel. Nah, coba bayangkan anak-anak sekalian, ya, ketika kita melihat tadi bahwa sebelum mereka dibawa ke Babel, itu perbuatan mereka yang mereka lakukan adalah mereka menyembah Allah yang tidak semestinya disembah.
Mereka menyembah berhala, mereka menyembah Allah yang tidak hidup, Allah yang mati, anak-anak sekalian. Oleh sebab itu, inilah yang Tuhan lakukan kepada mereka. Tuhan hukum mereka dengan membawa mereka kepada bangsa Babel. Sehingga bangsa Babel menguasai bangsa Israel, umat Tuhan pada saat itu, untuk dibawa ke sana. Ya, anak-anak sekalian, coba kamu bayangkan, ya, pada saat berada di suatu zona yang tidak aman, ya, ketika kita mengingat kembali, misalnya bangsa bangsa Indonesia, ya, pada zaman penjajahan, saya rasa bahwa semua orang itu pada ketakutan. Kenapa? Ketika terjadi itu, ya, siksaan, ya, perampasan, ya, penyiksaan betul-betul yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Mereka merasa tidak bebas, sehingga mereka ditindas. Kalau tidak kerja, tidak bisa dikasih kebebasan untuk misalnya makan, minum. Nah, ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Mereka berada di zona yang tidak aman, di titik yang begitu tidak aman, sehingga mereka mesti menyerukan Allah, anak-anak sekalian. Nah, anak sekalian, bangsa Israel berada pada situasi yang tidak begitu mengenakan. Karena mereka ketika mereka menyembah berhala, sehingga hukuman itu datang dan mereka ada di suatu tempat, yaitu di Babel itu, ya. Nah, di sana pasti jeritan mereka ada, ya. Mungkin ada juga beberapa mereka bangsa Israel pada saat itu ada yang meninggal karena tersiksa. Ya, tetapi disitulah Yeremia diutus oleh Tuhan, ya, untuk memberitakan kabar atau pengharapan kepada Allah. Nah, sekalian, di zaman sekarang, ya, di masa-masa pandemi sekarang ini, mungkin kita juga menyeru, mungkin kita juga berseru kepada Tuhan, bagaimana pandemi ini, ya, masa-masa COVID ini bisa terselesaikan, bisa berhenti di bumi ini, ya. Tetapi lebih lagi bangsa Israel, anak sekali yang dikasihi Tuhan, mereka menyerukan pertolongan, ya. Oke, nah, apa yang kita pikirkan tadi, ya, kita melihat bahwa Allah memanggil Yehezkiel untuk menjadi nabi bagi orang-orang Yahudi di dalam pembuangan di Babel. Ya, jelas anak-anak sekalian bahwa Tuhan mengutus Yehezkiel untuk membawa berita tentang pengharapan kepada Allah. Ya, jadi anak-anak sekalian, ketika kita membayangkan bangsa Israel berada di tengah kesulitan, ya, maka mereka pasti membutuhkan sebuah pertolongan, sebuah pemulihan. Nah, oleh sebab itulah Yehezkiel datang untuk menyerukan ini. Ketika mereka sudah berada di dalam kesulitan, ya, ini adalah suatu pelajaran kepada mereka, suatu ujian yang mereka harus hadapi, karena mereka sudah membuat Tuhan, sudah mengecewakan Tuhan. Oleh sebab itu, ini yang dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Dia mengutus Yehezkiel untuk memberitakan kabar pengharapan kepada bangsa Israel. Melalui Yehezkiel ini, ya, anak-anak sekalian,
bangsa Israel semakin mengerti pertolongan daripada Tuhan. Ya. Di mana Yeskiel menjanjikan, ya, pengharapan itu hanya berada di tangan Allah yang kuat. Pengharapan hanya pada Allah saja, bukan pada berhala-berhala, bukan kepada Tuhan yang mati, tetapi kepada Allah sendiri. Nah, ini janji yang pertama, anak sekalian. Ini janji yang begitu sejati, ya, yang harus dimiliki atau yang harus dipahami, yang harus dimengerti oleh bangsa Israel dan kita sekarang. Ya, anak sekalian, adalah mengerti bahwa hanya Allah yang membantu memulihkan kehidupan kita. Ketika kita memikirkan bahwa ketika bangsa Israel misalnya tidak mau bertobat, bisa saja penghukuman itu bisa berlanjut, ya. Tetapi Tuhan tahu bahwa Dia tidak meninggalkan umatnya. Sama halnya juga, ya, ketika kita berada di dalam kesulitan, di dalam keterpurukan, saya rasa anak-anak sekalian, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan tetap menjaga kita. Tuhan tetap menolong kita seperti bangsa Israel. Tuhan mengutus Yeskiel, ya, untuk memberitakan kabar pemulihan kepada bangsa Israel. Oke, yang kedua, anak-anak sekalian, Allah memulihkan bangsa Israel supaya berbalik kepada Allah, ya, kepada Allah yang hidup, dan menjanjikan mengutus Mesias sebagai gembala yang sempurna dan juru selamat dunia. Ini yang dibawakan oleh Yeremia, ya, yang diberitakannya kepada bangsa Israel, ya. Dia memberitakan janji Allah bahwa Allah memulihkan bangsa Israel dan harus kembali kepadanya, ya, bertobat dan memberi diri untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, ya, dan kemudian menjanjikan mengutus Mesias sebagai gembala yang sempurna dan juru selamat dunia. Nah, ini yang menjadi hal yang sangat menjadi pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan. Artinya Tuhan mengutus, ya. Tuhan bertanggung jawab, menolong, peduli kepada bangsa atau umatnya, kepada kita pada saat ini, anak sekalian. Tuhan juga mengutus, ya, juru selamat, yaitu di dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa, yang mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Oleh sebab itu, anak sekalian, kepada siapa kita berharap? Ada banyak sekarang, kepada siapa berharap? Kalau kita sakit, kepada siapa kita berharap? Siapa paling pertama kita ingat, anak-anak sekalian? Ketika kita berada di titik kesulitan, kepada siapa kita berharap? Ketika kita sulit mengerjakan tugas, kepada siapa kita berharap? Tentu adalah kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Kita tidak berharap kepada pertolongan-pertolongan dunia ini. Tidak harus berharap di situ. Itu bukan utama. Itu bukan yang utama yang kita berharap. Tetapi yang utama kita berharap adalah kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberi kita kekuatan. Sehingga ada banyak pertolongan. Melalui dokter, ya, melalui pengetahuan, melalui banyak hal yang kita belajar. Itu bisa menolong kita. Karena kita sudah berharap kepada Tuhan yang penuh kuasa. Baik anak-anak sekalian, kesimpulan daripada firman Tuhan pada hari ini adalah
kita tidak berharap kepada Allah yang mati, tetapi kita harus berharap kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari dosa, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Baik, mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang terus mengingatkan kami bahwa hanya Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Tidak ada yang lain Tuhan, tetapi Engkau sendiri yang menjadi sumber pengharapan kami, kekuatan kami, sehingga apapun yang kami boleh lakukan, sungguh itu berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak basic, bagaimana kabarnya hari ini? Teacher berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, tetap sehat dan semangat melakukan aktivitas kita. Sekarang kita akan masuk di dalam ayat hafalan kita untuk minggu ini. Amsal 2 ayat yang ke-8. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Ayo kita baca sekali lagi. Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Nah, itu saja untuk ayat hafalan kita hari ini. Teacher berharap kalian semua bisa membacanya di rumah dan menghafalnya. Itu saja yang bisa teacher sampaikan. Terima kasih, dan teacher berharap tetap dalam keadaan sehat dan tetap jaga jarak, tetap di rumah. See you, God bless. Baik, untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita berdoa. Sekalian kita setelah itu bisa melakukan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu dari awal hingga kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan telah menyertai dan memimpin setiap hamba-Hamba-Mu untuk melayani dan memimpin kami di dalam ibadah ini, baik pemimpin pujian, pemain musik, dan terlebih-lebih Teacher Calvin yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati mereka di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka ke depan. Terima kasih, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang menolong dan Engkau yang memulihkan dari wabah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkau Allah yang mampu memberikan pertolongan dan bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami hadapi di dunia ini, termasuk pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Oleh sebab itu berikan kami kesabaran dan kekuatan, berikan kami keteguhan iman untuk menghadapinya, supaya kami tetap mengandalkan Engkau meskipun di masa-masa sulit seperti ini. Secara khusus di dalam proses belajar mengajar kami, Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan, berikan kami semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, supaya semuanya dapat berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Untuk anak-anak kami yang belajar di rumah, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin. Berikan sukacita bagi mereka dan berikan kemampuan bagi mereka untuk mempelajari setiap materi yang disampaikan oleh para guru. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Dan sebelum kami mengakhirinya, kami mohon berkat yang daripada Engkau. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, pertolongan daripada Tuhan Yesus, kekuatan, penghiburan, sukacita, dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat pagi anak-anak basic, apa kabar? Ya, teacher Yani berharap kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini teacher akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah prestasi dari anak basic yang berhasil membawa medali perunggu, yaitu Bonar Sagala. Nah, tanggal 2 dan 3 November kemarin, Bonar Sagala mengikuti KSN, Kompetensi Sains Nasional, dengan 136 peserta dari 34 provinsi. Dan di tanggal 5 November, pengumumannya menyatakan ya bahwa Bonar ya berhasil meraih juara 3, yaitu mendapat medali perunggu. Teacher Yani sangat berharap ya, walaupun di rumah anak-anak teacher tetap bisa meraih prestasi. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan bosan walaupun kamu harus belajar dari rumah. Tetaplah semangat. Ada waktunya nanti kita akan kembali bertemu tatap muka. Yang kedua, teacher mengumumkan tanggal 30 November sampai tanggal 7 Desember kamu akan mengikuti ujian akhir semester. Tetaplah mempersiapkan diri untuk ujian ini, walaupun kamu diizinkan untuk membuka buku, tetapi persiapkanlah dirimu dengan baik. Tetaplah mencoba untuk menjawab dengan membuka buku. Kemudian, tanggal 14-17 itu adalah waktu pengambilan rapor. Nanti wali kelas akan menginformasikan urutan hari pertama sampai tanggal 17 tersebut ke orang tua kamu masing-masing. Dan di tanggal 18 kita sudah libur akhir semester. Oke, anak-anak teacher, dan satu lagi, tanggal 8 Desember kita akan merayakan Natal. Walaupun di masa pandemi kita tetap merayakan Natal, tetapi kita masih merayakannya secara virtual. Tetap semangat, jangan menyerah, tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker dan mengikuti protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa tahun depan.